Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM 119-20821 dari kelas 5A. Bismillah, saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal internasional yang berjudul Stereoisomer No Stereoenigmas, a Stereochemistry Escape Activity Incorporating Augmented and Immersive Virtual Reality, yang ditulis oleh Daniel Elford, Simon J. Lancaster, dan Gard Jonas, yang diambil dari Journal Chemical Education. Tahun publikasinya adalah 2021 dengan volume jurnal 98 dan nomor 5. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Urgensi penelitian dilakukan karena pentingnya membangun pengalaman belajar peserta didik yang lebih bermakna dengan melibatkannya dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran kimia adalah ketika memahami konsep abstrak, salah satunya adalah konsep stereokimia. Peserta didik ini merasa frustasi bahkan kehilangan motivasi karena mereka hanya belajar konsepnya saja tanpa diberikan visualisasi objek dari konsep tersebut. Namun, guru atau pendidik ini mengalami kesulitan untuk memvisualisasikan objek dua dimensi menjadi konstruksi tiga dimensi secara fisik. Oleh karena itu, peneliti ini mencoba mengembangkan pembelajaran berbasis game untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengalaman belajar peserta didik. Game yang dikembangkan menggunakan media ICT berupa UVR dan AR. Aspek kebaruan dari penelitian ini adalah mengembangkan pembelajaran berbasis game, yaitu escape room, dengan menggunakan multimedia interaktif 3 dimensi, yaitu media immersive virtual reality atau UVR dan augmented reality. Immersive virtual reality melibatkan peserta didik dengan komputer melalui tampilan layar yang dipasang di kepala. Kemudian AR atau augmented reality ini merupakan media yang menyediakan interaksi yang jauh lebih menarik karena dapat memvisualisasikan suatu objek dua dimensi menjadi objek tiga dimensi, sehingga peserta didik ini dapat lebih mudah memahami konsep yang sifatnya abstrak. Pembahasan selanjutnya adalah masalah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan lingkungan belajar peserta didik menjadi lebih menarik dan juga dinamis, yaitu dengan mengembangkan escape game virtual reality untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep stereokimia serta mengembangkan soft skill dari peserta didik seperti keterampilan berkomunikasi, kolaboratif, dan kerjasama, serta untuk melibatkan peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pemahaman konsep stereokimia peserta didik setelah dilakukan pembelajaran berbasis game virtual reality. Kedua, apakah dengan dilakukannya pembelajaran berbasis game dapat mengembangkan soft skill dari peserta didik? Dan yang ketiga, apakah dengan mengembangkan pembelajaran berbasis game dapat meningkatkan keterlibatan seluruh peserta didik selama pembelajaran berlangsung? Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode eksperimental jenis kuasi eksperimen. Karena dalam penelitian ini dilakukan treatment atau perlakuan terhadap dua kelompok eksperimen dan kemudian membandingkannya dengan satu kelompok eksperimen yang tidak diberi treatment atau disebut dengan kelompok kontrol. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa sarjana kimia tahun pertama. Mahasiswa ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok eksperimen pertama atau kelompok kontrol, pada pelaksanaan pembelajarannya, kelompok ini menggunakan kit pemodelan molekul fisik. Kelompok eksperimen kedua menggunakan alat augmented reality yang dihubungkan ke perangkat iPad atau ke laptop yang disebut dengan chamford. Ketiga, kelompok eksperimen yang dilengkapi dengan perangkat lunak IVR. Untuk variabel dari penelitian ini, yang pertama variabel bebasnya manipulasi berupa penggunaan alat AR dan IVR.
Variabel kontrolnya adalah penggunaan kit pemodelan molekul fisik, dan untuk variabel terikatnya adalah pemahaman dari peserta didik mengenai konsep stereokimia. Kemudian jenis instrumen penelitian yang digunakan yang pertama ada kuesioner yang diberikan kepada setiap kelompok peserta, kemudian dikumpulkan 1 minggu setelah pelaksanaan. Yang kedua wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada responden atau peserta didik dengan memberikan beberapa pertanyaan seperti bagaimana manfaat pelaksanaan education escape room yang dirasakan, kemudian bagaimana kepuasan terhadap pengalaman yang didapatkan, serta bagaimana kemudahan dari aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi AR dan EVR-nya. Kemudian instrumen yang ketiga adalah skala Likert dengan 5 poin penilaian, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada peserta didik yang telah mengikuti pelaksanaan Education Escape Room. Kemudian untuk analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis tematik laten. Jadi setelah dilakukan wawancara, data mentah yang telah dikumpulkan ini kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk ditranskripsikan baris demi baris dan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema. Nah, tema ini didasarkan pada frekuensi data dari kesamaan tanggapan peserta didik terhadap beberapa pertanyaan, kemudian dipecah menjadi tema inti, dan kemudian dihilangkan duplikasi data, lalu menggabungkannya menjadi tema utama dari hasil penelitian. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, semua peserta menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pelaksanaan Education Escape Room Virtual Reality ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik selama kegiatan pembelajaran kimia. Kemudian, peserta didik ini juga sepakat bahwa kegiatan pembelajaran ini lebih bermakna dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam kegiatan Escape Room ini, berfokus pada interaksi antara peserta didik dengan konsep stereokimia melalui penggunaan multimedia 3 dimensi, yaitu penggunaan AR dan EVR. AR dan EVR ini dapat mengubah objek fisik menjadi objek virtual 3 dimensi, sehingga peserta didik ini dapat memahami konsep stereokimia lebih baik karena visualisasi tersebut. Kemampuan alat AR ini untuk menyajikan serta memvisualisasikan struktur 3 dimensi memberikan dampak positif dari aspek kognitif, yaitu berkurangnya tingkat kesulitan mengenai konsep-konsep yang sifatnya abstrak seperti isomer, ligan, serta identifikasi sudut ikatan. Nah, selain dari aspek kognitif, kegiatan pelaksanaan Education Escape Room ini juga dapat meningkatkan motivasi, dapat mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, kolaboratif, dan dapat meningkatkan jiwa kompetitif dari peserta didik. Nah, dalam slide dicantumkan gambar, yang gambar kiri ini merupakan model fisik dari metana, dan yang sebelah kanan merupakan senyawa metana yang telah direpresentasikan secara virtual menggunakan chamford. Nah, kemudian kesimpulan dari penelitian. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan Education Escape Room Virtual Reality yang dilakukan untuk mahasiswa kimia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Education Escape Room sangat efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik, meningkatkan motivasi, serta dapat mengembangkan soft skill dari peserta didik. Selain itu, peserta didik ini juga lebih mudah memahami konsep stereokimia yang sifatnya abstrak melalui visualisasi objek 3 dimensi dari penggunaan alat AR dan EVR. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah komentar. Isi dari jurnal sudah sangat lengkap dan dijelaskan secara detail, mulai dari latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulannya. Penggunaan multimedia berupa AR dan EVR ini sangat membantu dalam memvisualisasikan objek 3 dimensi dari konsep yang sifatnya abstrak, sehingga dapat membantu proses pelaksanaan pembelajaran kimia. Namun dalam pembuatan teka-teki dari escape game ini harus diperhatikan tingkat kesulitan dan kemudahannya.
Jika terlalu sulit, maka akan mengakibatkan peserta didik ini frustasi, kecemasan, bahkan menurunnya motivasi serta dapat mengakibatkan peserta didik ini tidak mampu menyelesaikan aktivitas pembelajaran. Kekurangannya dalam penelitian ini tidak ada analisis kuantitatif karena ukuran sampel penelitian yang kecil. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis game seperti ini harus dilakukan umpan balik oleh guru sebagai penguatan konsep serta untuk menghindari miskonsepsi dari peserta didik. Terlepas dari itu, saya sangat tertarik untuk mengembangkan inovasi education escape room di masa yang akan datang dengan konsep kimia yang berbeda. Baik, itulah hasil analisis jurnal internasional yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.